Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utari Dwi Rahmawati dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Porter 5 Force Model. Bukan yang ini Porter. Bukan yang ini juga. Ini Peter. Lalu Porter siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Michael Porter, seorang akademisi dari Amerika yang merupakan lulusan Harvard yang memang sudah terkenal sering mengemukakan teori mengenai ekonomi maupun bisnis. Nah, salah satu teori yang terkenal dari Porter ini adalah Five Force Model ini. Lalu, apa itu Porter Five Force Model? Model ini merupakan model yang sederhana yang mampu menggambarkan strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ada dalam suatu industri. Model ini menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat digunakan dari perusahaan yang masih kecil atau perusahaan yang sudah besar, perusahaan yang sudah berjalan lama atau bahkan perusahaan yang baru saja berjalan. Model ini menggambarkan 5 kekuatan yang dapat dimiliki oleh perusahaan. Apa aja 5 kekuatan itu? Kita akan bahas satu persatu. Porter 5 Force Model, seperti namanya, menggambarkan 5 kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menggambarkan persaingan dalam suatu industri. Lalu apa aja 5 kekuatan itu? Ada threat of new entrants, threat of substitute product, bargaining power of customer, bargaining power of supplier, serta rivalry among existing competitors. Kita akan bahas satu persatu kekuatan ini. Yang pertama, threat of new entrants. Threat of new entrants atau hambatan masuknya kompetitor baru ini menggambarkan kekuatan mengenai seberapa mudah atau seberapa sulitnya kompetitor baru untuk memasuki suatu industri. Apabila hambatan yang ada ini berat, tentu tidak mudah kompetitor baru untuk memasuki industri tersebut. Sebaliknya, apabila hambatan yang ada ini ringan atau sedikit, tentu kompetitor baru akan sangat dengan mudah memasuki industri tersebut. Hal ini akan merugikan perusahaan karena akan menimbulkan banyaknya kompetitor baru untuk perusahaan tersebut. Lalu hambatan apa aja yang dapat menjadi hambatan kompetitor baru untuk memasuki industri? Misalnya modal yang besar. Apabila memasuki suatu industri diperlukan suatu modal yang besar, tentu tidak semua kompetitor mampu untuk memasuki industri tersebut. Atau bisa juga diperlukan teknologi yang tinggi dan canggih, ini juga akan menjadi sebuah hambatan. Lalu ada juga paten atau customer yang loyal, atau dapat juga peraturan pemerintah. Yang kedua, threat of substitute product. Hambatan barang substitusi juga menjadi salah satu kekuatan dari Five Force Model ini. Barang substitusi adalah barang yang memiliki manfaat atau fungsi yang sama dari barang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ancaman akan terjadi apabila customer atau konsumen dapat dengan mudah untuk beralih ke barang substitusi. Apabila terdapat banyak barang substitusi, tentu customer akan dapat dengan bebas untuk beralih ke barang substitusi yang ada. Apalagi apabila terdapat perubahan seperti harga yang lebih murah atau kualitas yang lebih baik atau yang lainnya. Nah, di sini kita akan menganalisis seberapa mudah untuk customer beralih ke barang substitusi yang ada. Yang ketiga, bargaining power of customer. Bargaining power of customer atau kekuatan yang dimiliki oleh customer atau konsumen menggambarkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh customer untuk melakukan penawaran atau daya tawar yang dimiliki oleh customer tersebut. Apabila daya tawar yang dimiliki oleh customer tersebut tinggi, mereka bisa meminta untuk perusahaan menurunkan harganya dan tentu ini akan merugikan perusahaan karena dapat menurunkan laba. Sebaliknya, apabila daya tawar yang dimiliki oleh customer ini rendah, mereka tidak bisa melakukan penawaran kepada perusahaan, sehingga hal ini akan menguntungkan perusahaan. Daya tawar yang dimiliki oleh customer bisa tinggi, seperti contohnya karena terdapat banyaknya barang pengganti, sehingga customer dapat dengan bebas memilih barang-barang yang ada, sehingga customer dapat memiliki daya tawar yang tinggi untuk menawarkan harga produk tersebut lebih rendah. Yang keempat, bargaining power of supplier. Supplier adalah yang memberikan bahan baku atau barang yang digunakan oleh perusahaan. Supplier dapat memiliki kekuatan ketika dia memiliki daya tawar kepada perusahaan. Daya tawar yang dimiliki oleh supplier dapat tinggi ketika perusahaan memiliki supplier yang sedikit atau bahkan hanya satu supplier. Jadi supplier dapat dengan bebas menaikkan harga atau menurunkan kualitas dari barang yang disuplai oleh dirinya.
Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki supplier yang banyak, daya tawar yang dimiliki oleh supplier rendah. Ketika supplier menaikkan harga atau menurunkan kualitas, perusahaan dapat beralih ke supplier-supplier yang lainnya dengan mudah, sehingga daya tawar yang dimiliki oleh supplier itu rendah. Yang kelima, rivalry among existing competitors. Kekuatan ini merupakan kekuatan yang paling utama. Perusahaan harus bersifat secara agresif agar dia bisa mendapatkan pangsa pasar yang besar. Tentu perusahaan akan diuntungkan ketika dia memiliki pangsa pasar yang besar, memiliki kekuatan yang lebih tinggi, atau dia berada dalam suatu pasar yang memiliki persaingan yang rendah. Nah, persaingan dalam pasar bisa menjadi ketat ketika terdapat banyak kompetitor-kompetitor atau loyalitas customer yang diragukan, atau customer dapat dengan mudah berpindah ke produk-produk lainnya. Dengan demikian, perusahaan harus bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Nah, tinggi rendahnya dari persaingan-persaingan yang ada inilah yang dianalisis. Nah, udah jelaskan mengenai 5 kekuatan dalam Porter 5 Force Model. Semoga kalian bisa memahami apa yang udah saya jelaskan sebelumnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa.